Orang seringkali mengartikan sabar itu dalam makna yang sederhana. Sebenarnya sabar ini kalau kita terjemahkan lebih dalam, sebenarnya dia mempunyai komponen yang bertahap di dalam diri kita. Yang pertama dalam makna sabar itu adalah al-qabulu bil waqi', menerima kenyataan secara apa adanya, secara jujur, dan tidak membohongi diri dengan kenyataan yang ada itu. Tidak berusaha menutup-nutupi kenyataan itu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah." Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Musibah maksudnya itu adalah sesuatu yang menimpa dan menimbulkan kesulitan akibat sesuatu itu. Jadi segala hal yang menimpa kita dan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan kita itu disebut dengan musibah. Itu poinnya yang pertama. Poinnya yang kedua adalah ar-ridha bil qadar. Ridha dengan takdir. Dan inilah makna dari alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata bahwa kita ini milik Allah. Yang pertama mereka nyatakan adalah mulkiyatullah, kepemilikan Allah kepada diri kita. Dan karena kita ini mamluk, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya hak protes kepada yang memiliki kita gitu. Tentu saja dengan kepercayaan bahwa yang memiliki kita ini tidak akan pernah menginginkan keburukan bagi yang dimilikinya. Tapi ada poin kedua di sini, wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Waktu kita menghadapi satu musibah, yang pertama kita tanyakan setelah itu, apa yang paling buruk dari musibah ini? Katakanlah misalnya seperti pandemi sekarang ini. Apa yang paling buruk dari pandemi ini? Kan tidak ada yang lebih buruk dari kematian. Sepanjang yang paling buruk itu adalah kematian, faktanya adalah bahwa wa inna ilaihi raji'un. Toh kita juga akan kembali kepadanya. Dan karena itu kita kembali kepada penafsiran awal bahwa hidup ini hanyalah jembatan kepada satu kehidupan yang lainnya. Jangan sampai karena sifat jembatan ini, tujuan akhir di mana jembatan ini digunakan itu menjadi kabur di dalam pikiran kita gitu. Nah, menerima fakta kenyataan secara apa adanya, kemudian menerima qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala secara apa adanya, dan meyakini bahwa sepanjang yang terburuk itu adalah, yang paling buruk itu adalah kematian, itu juga akan menjadi takdir kita akhirnya, itu akan menjadi sumber ketenangan bagi kita gitu. Jadi dampak pertama dari kesabaran itu akhirnya adalah ketenangan di saat orang menghadapi musibah itu.